Kasus dugaan penipuan travel umroh yang dialami Della Puspita dan suaminya Arman Wosi memasuki babak baru. Di tengah perjuangan mencari keadilan, keduanya justru dilaporkan atas dugaan penggelapan mobil. Yang mengejutkan, langkah itu diambil oleh Kemil Zen, sesama korban dugaan penipuan. Ia meminta Della dan suami untuk mengembalikan mobil yang dijadikan jaminan Acha Prayogi, pemilik travel yang diduga bermasalah membawa kabur dana milik calon jamaah termasuk Della. Alhamdulillah laporan kita sudah diterima dan ya bersama dengan ini juga saya mau menyampaikan juga sebenarnya yang pertama kami menghindari laporan polisi, tapi dengan sangat terpaksa karena sudah 3 hari ya tidak ada kabar juga dari pihak-pihak yang kami harapkan tadinya bertemu. Nah hari ini juga saya juga berharap nih agar jangan sampai nih kalau sampai nanti ini bergulir terus ya saya meyakini setelah saya bertemu dengan Acak semalam dan saya diberikan bukti-bukti, nah saya meyakini kalau seandainya perkara ini berlanjut, saya meyakini ini bisa jadi ya dugaan saya, analisa saya, jangan-jangan ini ada yang jadi tersangka, ada yang ditangkap nih. Nah, saya juga masih membuka diri untuk peminjaman mobilnya. Di situ ada penyebutan juga terkait hal-hal sebelumnya, yaitu tentang umroh segala macam. Kemudian apalagi ya, bukti kepemilikan mobil, kemudian pembayaran angsuran selama ini. Terlapornya 1 inisialnya A, 2 DP, yang 3 PA. Nanti biar lihat dari sini aja, tapi saya kasih inisial aja dulu. Jadi ini asalnya penggelapan, ancamannya 4 tahun. Ini bisa ditahan ya. Makanya saya sekali lagi mau menyampaikan tidak ada niat kita untuk mentersangkakan orang atau lagi mencarain orang, enggak. Intinya Kemil berjuang ingin mendapatkan haknya dan sudah 1 bulan lebih mobilnya nggak tahu ada di mana. Kalau aku boleh ngomong, Kemil, lu kurang ajar sama gua ya. Kemil, lu kurang ajar sama gua. Karena dari awal lu bilang ke media bahwa susah untuk komunikasi sama aku. Padahal pada saat lu nge-DM gua respon, kita sempat tukeran nomor telepon, kita sempat telepon-teleponan, dan suamiku juga mengajukan sama lu untuk lapor ke polisi perihal mobil lu itu di mana, dipinjamkan ke siapa, kronologinya seperti apa. Tanggal 14 Februari ya, kita nyuruh dia lapor. Februari itu dia telepon sama saya tuh, kita lagi di Bali kalau nggak salah. Dia telepon, udah saya anjurin tuh buat lapor polisi. Dia bilang nggak mau, kalian takut keluar uang segala macem. Nah sekarang ujung-ujungnya dia lapor polisi. Kenapa waktu tanggal 14 Februari saya anjurin dia nggak mau, terus ada apa gitu kan? Kalau dia ada apa ya kan? Della dan Arman pun menjelaskan bahwa mereka sudah mengembalikan 2 mobil keseluruhan 6 yang disimpan. Namun Kemil saat diminta untuk membuat laporan polisi sempat menolak dengan berbagai alasan. Tiba-tiba saja ia muncul dengan somasi, bahkan melaporkan ke polisi, membuat Della mengaku sangat geram. Tanggal 17 Februari itu ada namanya Revi, dia pemilik 2 mobil. Dia udah lapor malam. Besok malamnya saya balikin mobilnya. Ini ada fotonya. Foto saya balikin mobil kan. Dan mobil Innova, satu lagi mobil R3. Saya balikin terangin agak. Mikirin diri sendiri. Nih, ini mobilnya saya balikin 1. Ini sopir saya 1. 2 mobil dia. Tanggal berapa tuh? Tanggal 17 Februari. Berarti mobil dibalikin tanggal 18 Februari. Ini LP-nya dia di Polres Jakarta Selatan tanggal 17 Februari. Artinya sedangkan saya buat laporan kan tanggal 20 Februari kan. Jadi kan semua para pemilik mobil itu ngubungin saya udah bilang, saya akan bikin laporan tanggal 20 Februari. Kalian cepet bikin laporan tentang mobil kalian. Kalau saya udah bikin laporan tentang Acak, mobil kalian ribet, saya bilang kayak gitu. Nah, ternyata bener, yang 2 ini cepet, dia langsung tanggal 17 dia langsung lapor.
tanggal 18 malam saya balikin mobilnya. Ada bukti semua. Sekarang ujung-ujungnya lapor polisi. Kenapa waktu tanggal 14 Februari saya anjurin dia nggak mau, terus ada apa gitu kan? Kalau dia ada apa ya kan? Sampai dia nggak mau lapor, ujung-ujungnya dia lapor juga kan? Nah, saya ada bukti semua kok, tanggal 14 udah saya saranin dia buat lapor, udah saya ajarin gitu. Nah, tapi dia tetap nggak mau gitu kan. Kalau mereka bilang saya ingin menguasai mobil, enggak. Saya pegang 6 mobil. Tanggal 7 April itu pemilik mobil 2 rental itu, dia udah lapor polisi. Besoknya dia habis lapor polisi, saya balikin mobil. Karena saya bilang, kamu lapor polisi, saya balikin mobil. Dia lapor, saya balikin mobilnya. Nah, tinggal sisa 4 kan, karena dia nitip 6 kan, sisa 4. Nah, saya tunggu nih 4 orang lapor polisi. Pada kenyataan mereka nggak ada, ya udah gitu loh. Kenapa nggak mau lapor polisi? Itu yang membuat saya bingung gitu loh. Ya kalau kita ngasih mobil, ntar muncul lagi Kemil 1, Kemil 2, Kemil 3. Siapa yang bertanggung jawab? Emang elu Kemil? Lu nggak usah kurang ajar sama gua ya. Nggak usah pasang-pasang muka polos seolah-olah lu yang merasa paling jadi korban. Gua korbannya, lu tahu nggak? Dari awal memang sebenarnya sama Teh Dela ini sekali lagi saya tegaskan bahwa kami sama-sama korban dari Aca. Cuman seperti Bang Her tadi sampaikan, ada cara penyelesaian yang akhirnya kemana-mana gitu. Akhirnya akan menggeret kasus ini kemana-mana sampai mungkin akan jadi kasus tambah parah lagi ya Bang? Ya kalau menurut saya parah. Cara penyelesaiannya aja sih. Kalau menurut saya sangat parah lah, sangat parah. Saya juga kaget ya ketika saya ngeliat chat, bukti-bukti transfer. Jadi sebelum ada laporan polisi kemarin itu ternyata sudah ada lalu lintas keuangan ratusan juta juga yang yang masuk yang Aca kirimkan. Jadi Aca itu kan selama ini kami nggak tahu nih Aca itu pernah nggak sih bayar uang gitu kan. Dan ternyata setelah kemarin kami ketemu sama Aca, kami lihat ternyata pembayarannya cukup banyak juga masuk rekening ya PT yang saya nggak tahu ini apa namanya, tapi saya lihat di Google ternyata itu pemiliknya ya Dela dengan Arman. Herwanto sebagai kuasa hukum Kemil pun menegaskan bahwa mereka sudah memiliki bukti terkait di mana keberadaan mobil milik kliennya. Ia juga menegaskan masih membuka pintu untuk menyelesaikan secara musyawarah sebelum bergulir ke proses hukum yang lebih jauh. Karena itulah Herwanto, jika kasus itu terungkap, maka sudah hampir pasti bahwa akan ada sosok yang dijadikan tersangka. Mendengar hal itu, Dela pun semakin geram, bahkan memberikan pesan menohok kepada pihak Kemil. Tapi kami sudah punya bukti, kemarin sudah saya sampaikan, sebenarnya saya sudah punya bukti bahwa barang ini ada di mana dan sama siapa. Cuma sekali lagi ini bulan suci Ramadan, siapa tahu kawan-kawan kita ini memang punya etikat baik, ya udah kita bertemu, udah kembalikan aja lah, terus ada repot gitu. Bang, dari 3 nama terlapor tersebut masih satu keluarga Pak atau sekitar dulu? Enggak, yang satu keluarga DP, nah itu suami istri kan, suami istri, yang satunya bukan. Jadi ya memang ini kan keterkaitan sebenarnya kita berhubungan sama istrinya, cuma kan ini ternyata begitu Kemil menghubungi istrinya dan dia menyerahkan ke bojoku katanya gitu ya, jadi akhirnya Kemil intens komunikasinya dengan suaminya. Saya juga masih membuka diri kalau seandainya nanti para pihak ini masih ada etikat baik, ya nanti kita bisa ngobrol. Nah, tapi kalau seandainya nanti sampai di BAP juga tidak ada komunikasi yang baik, ya mau nggak mau lagi ya. Artinya saya hanya mau menunjukkan kepada para pihak dan juga lingkungan kita kan. Ini kan lingkungan teman-teman kita, ini lingkungan kita juga. Nah, kalau seandainya memang bisa musyawarah, berkomunikasi dengan baik, ya kita tidak menutup diri sebelum ada panggilan untuk di BAP. Kalau dari keterangan memang kita juga waktu ditujukan WA kan Aca sempat menghubungi Arman tuh, bahkan kalimatnya, kok tumben kamu WA, pasti WA ini kamu akan screenshot, kamu kasih ke Kemil ya, itu ada, biar seolah-olah kamu belum terima mobilnya. Nah ini kan kita kemarin tuh sempat bingung, apakah ini sama Arman, apakah ini sama Aca, kita bingung kan. Nah, tetapi kemarin Aca datang menceritakan seluruhnya, bukti-bukti yang ada dan sebagainya. Makanya saya sekali lagi saya sampaikan ya kepada semua pihak nih, kan, 3 pihak ini, percayalah sama saya. Nanti kalau perkara ini dibuka semua, pasti nanti yang pertama malu, yang kedua ini bisa jadi tersangka. Yang tadinya orang menganggap bahwa
oh ini korban. Jadi laki-laki lu tuh jangan nyinyir, lu laki-laki, ngerti nggak? Nyinyir banget, jadi laki-laki lu mulut nggak dijaga. Lu tuh profesinya tuh lawyer, pengacara, bukan pengangguran banyak acara. Enak-enakan ngomong lu dulu nyakitin perasaan gua. Sabar. Kesel banget gua, mulut lemes banget. Iya, karena dia bilang pertama kali menghubungi Della Puspita tuh melalui Isdahlia. Karena merasa artis besar mungkin harus lewat Isdahlia. Karena ngerasa Kemil artis nggak ada kok, jelas-jelas. Yang DM pertama kali tuh Kemil. Yang si Isdahlia tuh ngasih nomor telepon saya ke Kemil. Mereka telepon, saya angkat, saya respon, saya cerita. Saya ajarin lapor polisi begini. Kok dia nggak mau jalanin gitu loh. Justru malah dia bikin somasi. Itu yang aneh. Ketika dia nanya mobil, ya memang demi Allah memang mobil udah nggak ada jaya. Mobil nggak saya, mobil juga nggak ada di istri juga nggak ada. Enggak, dia tuh kan punya nomor telepon kita. Komunikasi juga enak kok. Dia WA juga aku jawab kok, telepon juga bisa. Kok bisa dia ngarang-ngarang cerita. Lu jadi laki mah laki aja, nggak usah perempuan ngarang, nggak usah kayak perempuan ngarang-ngarang cerita gitu loh. Muka gue emang jahat, tapi bukan berarti tabiat gue juga jahat, ngerti nggak? Kurang ajar lo emang ya. Teman-temannya tuh, lu kasih tahu teman-teman lu ya, nggak usah ngetek gue, nggak penting nge-repost tag-tagan mereka ke gue. Nggak usah cari pamor ya. Siapa tuh namanya Farel siapa tuh? Nggak usah ikut campur urusan gue. Kalau lu manajernya Farel, lu mau cari kerjaan tuh prestasi bukan sensasi, ngerti nggak? Seperti diketahui, perseteruan tersebut bermula dari kasus dugaan penipuan dana umroh dengan Della Puspita menjadi salah satu korbannya. Ia bahkan melaporkan Acha Prayogi sebagai pemilik travel ke Polda Metro Jaya. Artis berusia 45 tahun itu mengaku mengalami kerugian hampir mencapai 400 juta rupiah. Dia juga sudah sempat melayangkan somasi tapi tak ada itikat baik. Dia menduga Acha merupakan bagian dari sindikat penipuan berkedok travel umroh yang merugikan banyak masyarakat. Sendiri dengan dugaan penipuan dan penggelapan dana umroh. Yang aku laporkan itu namanya Prasya Asmarandana alias Acha Prayogi gitu. Tadi juga aku sudah bikin LP, insya Allah prosesnya tinggal menunggu BAP. Kemudian aku juga sudah dapat surat kuasa dari beberapa teman korban yang lainnya. Nanti maraton korban-korban yang lain juga akan dipanggil karena kasusnya bukan cuman keberangkatan umroh aja tapi sampai berimbas ke vendor-vendor ya. Betul. Berikut Mbak Naomi ini vendor untuk pengurusan visa, sudah nalangin, udah ngurusin visa tapi belum dibayar gitu kan. Betul. Jadi jemaah ini kita support untuk apply visa mereka, dan untuk visanya sendiri sudah diproses dan jemaahnya juga berangkat. Tapi setelah 8 bulan ya dari haji tahun lalu sampai saat ini belum bayar sama sekali. Begitu juga dengan vendor-vendor yang lainnya yang tiket hotel gitu ya. Sama catering juga tadi ada Ibu Meli. Jadi nalangin masalah penginapan sampai catering itu nominalnya kurang lebih tadi kalau saya nggak salah lihat itu 1,3 miliar. Sampai sekarang belum ada realisasi. Dikasih surat apa tadi? Sertifikat partisipasi dalam bentuk AJB. Dalam bentuk AJB yang nilainya sangat tidak sesuai dengan kewajiban yang harus diselesaikan gitu teman-teman. Kapan ya, aku jawab jujur, aku kenalnya tahun 2001 saat sama-sama syuting Pernikahan Dini. Terus kok bisa gabung di travelnya Acha itu gimana ya, karena aku ditawarin gitu kan. Terus kok tertarik kemana ya, karena dia memberikan program-program yang menurut aku menarik lah gitu. Selain ada program umroh juga ada program jalan-jalan juga gitu kan. Sebelumnya kan aku ikut juga tuh travel umrohnya yang ditawarkan sama Acha, jalan-jalan ke Mesir ya. Dubai ke Mesir. Harusnya ke Dubai, tiba-tiba diganti ke Mesir. Nah sekarang katanya memang tetap akan ada perjalanan dan Dubai nggak akan berubah, makanya aku mau gitu.
Saat masih berjuang mencari keadilan, kemunculan Kemil Zen bahkan melaporkannya ke polisi atas tuduhan penggelapan mobil sangat membuat Della Puspita geram karena mereka berdua sebenarnya adalah korban namun kini harus saling berseteru satu sama lain. Sementara Acha yang disebut Della merupakan pelaku utama seolah menyaksikan mereka berusaha untuk saling menjatuhkan. Gak ada damai-damai, sorry, gak ada. Gak ada. Dia yang mau malain, kita udah dari awal aku sudah membuka lebar-lebar. Kita merangkul sama-sama, ayo. Ini orang Acha sudah keterlaluan. Banyak orang yang dizolimi sama dia, banyak korban-korban betul-betul ya. Banyak. 10 jemaah juga yang Tuh. di belakangnya Kak Della. Kita tuh udah bener-bener, ayo dong Kemil, lu cuman kalau mau balikin mobilnya lu cuma bikin laporan aja, paling enggak buat menguatkan kita loh. Yes. Kayak aku ngomong kok sama teman-teman yang lain, aku ada mobil ini loh yang diserahkan ke aku, ini segala macem. Ini mau gimana? Mau ya udah Mbak, disimpenin aja dulu sampai nanti mereka bisa membuktikan. Ya udah, kita konsultasi sama suami juga yang bisa membuktikan mobilnya. Ya udah, toh memang udah terbukti di pihak kepolisian kalau itu mobil mereka, ya kita balikin. Tapi kalau dia nggak bisa membuktikan, ya gimana? Ntar muncul lagi Kemil ke 10, siapa yang mau tanggung jawab? Jadi nggak ada kata damai ya, Kak? Nggak ada. Menyelesaikan jalur hukum semuanya. Oh iya, harus. Pak, kalau komunikasi dengan Acha sendiri, Acha ini seperti apa sih Kak? Maksudnya di antara kakak sama Kemil, Acha ini maksudnya? Ya ini lucunya ya, pada saat Kemil press conference, kok dengan santainya dia bisa nelpon Acha, dengan santunya, maaf ya bang, mau ngini. Kenapa dia nggak mau nanyain soal duit umrohnya dia kalau dia merasa ketipu? Jangan cuma mobil dong, duit umroh kalau dia memang merasa korban. Kenapa? Aku tanya dong, kenapa yang ditelepon cuma Acha, nggak gua, yang dia merasa bahwa mobilnya ada di gua? Lu telepon gua dong, jangan cuma bilang telepon Acha depan wartawan, seolah gua ya dia tersangka, lu susah hubungin gua. Jangan kayak gitu Kemil, jangan play victim, ngerti nggak? Jangan mencoba menggiring opini bahwa gua ini penjahatnya. Kita sama-sama korban, ayo sama-sama. Enak-enakan mau si Acha nonton kita di TV debat-debat sambil makan ciki, enak banget dia. Sedangkan dia pelaku utamanya. Kemil pun mengaku sangat menyesal permasalahannya dengan Della Puspita harus berujung hingga ke jalur hukum. Namun karena berkali-kali dianggap tidak ada itikat baik untuk musyawarah, ia pun akhirnya memutuskan untuk melaporkannya ke polisi. Kemil juga mengaku masih tetap membuka pintu jika memang Della ingin menyelesaikan secara kekeluargaan. Di sisi lain, Della mengaku tidak akan sudi untuk berdamai. Dia bahkan mengaku sangat dendam kepada Kemil yang membuat perkara di saat ibunya kini sedang jatuh sakit. Karena itu, Della menyampaikan bahwa dirinya sama sekali tidak takut dan akan terus mengikuti proses hukum yang dilaporkan Kemil. Nah, ini sebenarnya yang saya sebenarnya sesalkan jujur sampai harus ada di tahap ini, karena dari awal kenapa kita layangkan somasi itu supaya bisa komunikasi lebih detail lah. Walaupun tanpa teman-teman ataupun masyarakat tahu di luar sana, sebelum proses somasi aja saya pun sudah dibantu mediasi tuh sama senior-senior yang kenal aku, sama Teh Della juga, tapi memang tidak menemukan titik tengah waktu itu. Akhirnya kita lakukan somasi, dan somasi pun sampai 3 hari dari Senin, Selasa, Rabu tidak diindahkan. Akhirnya sepakat kita ya mau gimana lagi ya, memang harus menempuh jalur ini karena memang udah sebulan saya nggak tahu, sebulan lebih nggak tahu posisi mobil itu di mana. Sama Teh Della itu tanggal 22 Februari. Waktu itu saya menanyakan mobil dan Teh Della menjawab kalau urusan mobil dia tidak ada sangkut paut, dia cuma melihat waktu pengantaran, yaitu mungkin yang dimaksud adalah tanggal 27 Januari waktu itu. Setelah itu dia tidak ada kaitannya lagi. Kalau Sok memang banget. nanti, kalau di videonya itu saya sempat lihat bilang nanti akan terjadi tidak ada tersangka, ya memang itu pasti akan jadi tersangka. Ya, tapi nanti kita lihat aja gitu. Kan ini udah lapor polisi, mungkin 2 minggu lagi nanti si Kemil akan dikonfirmasi, habis itu nanti Acha, saya sama istri kan pasti akan dipanggil. Saya ikuti, saya sampaikan. Tapi jangan dong bikin opini
seolah-olah narasi bahwa saya ini penada, saya bawa kabur mobil korban lain. Janganlah dibaca di beritanya, nggak enak. Iya, judulnya tuh nggak ngenakin banget judulnya tuh. Terus gue di tag dengan gitu, nyakitin hati banget gitu loh. Apalagi berani jujur atau lapor. Iya, aduh, tolong deh, jangan kayak gitu deh. Tolonglah, jangan zolim. Bulan Ramadan jangan sampai doa gua tembus langit 7, sengsara hidup kalian.